Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini, Matius 5 ayat yang ke-23 dan 24. Firman Allah berkata, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Bapak Ibu Betani Batam Community, Tuhan Yesus mengajarkan selanjutnya etika moral selanjutnya sebagai warga kerajaan Allah. Dia mengatakan kalau kita mempersembahkan persembahan, kalau begitu ini sebuah konteks ibadah. Di bagian ini Tuhan Yesus bicara tentang bagaimana kita beribadah kepada Tuhan yang hidup. Bapak Ibu, jika kita ingin beribadah, mempersembahkan persembahan, korban persembahan kepada Tuhan, di dalam mezbahnya Tuhan, maka kita wajib untuk mengoreksi diri apakah ada sesuatu yang mengganjal di hati saudara kita tentang kita. Perhatikan Bapak Ibu, penekanan Kristus kepada hati saudara kita. Apakah ada yang mengganjal di hati saudara kita tentang kita? Jadi bukan apakah hati saya terganjal, ada sesuatu yang mengganjal kepada saudara saya, sahabat saya. Bukan. Yesus mengatakan bahwa kalau ada ganjalan di hati saudaramu. Jadi Tuhan Yesus ingin kita melihat kepada pergaulan kita. Apakah pergaulan kita mengakibatkan orang lain mungkin terluka, orang lain kemungkinan mengalami rasa sakit dan kecewa, lalu marah. Nah, Yesus mengatakan kalau engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, perlu diperhatikan, kita perlu membereskannya sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban, mezbah, korban kepada Tuhan. Maksud saya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelaslah bahwa sebelum kita beribadah kepada Allah, kita harus beres. Dalam pengertian, kita harus berusaha untuk hidup kita ini benar kepada sesama kita, saudara-saudara kita. Jika kita sadar dan tahu sungguh bahwa perbuatan kita telah membuat orang lain syak, saudara kita tersandung, saudara-saudari kita mungkin merasa kecewa dengan tingkah laku dan sikap kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ibadah, Tuhan mau kita menyelesaikan itu, supaya ibadah kita tidak kemudian menjadi terganggu. Ibadah yang seharusnya menyenangkan, ibadah yang seharusnya membuat kita bersuka cita bertemu dengan Tuhan, tetapi kemudian menjadi ganjalan bagi kita. Oleh karena kita belum membereskan tentang sesuatu yang mengganjal di hati saudara kita. Kalau begitu Bapak Ibu, poinnya ada hubungan yang sangat erat antara gaya hidup kita dengan sesama saudara tubuh Kristus dan dengan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi ibadah kita kepada Tuhan itu juga harus berbanding lurus dengan pergaulan kita kepada sesama anak-anak Tuhan. Janganlah kita rajin ibadah, tapi kita juga rajin menyakiti orang lain. Janganlah kita begitu kusuk dalam beribadah, tetapi kita juga begitu kusuk dalam menyakiti orang lain. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu, karena ada hubungan yang sangat erat, yang vertikal dan yang horizontal. Jika kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hubungan-hubungan kita dengan sesama saudara kita juga haruslah sungguh-sungguh. Jika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam ibadah kita, kita pun harus mengasihi sesama saudara kita dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkorban sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dalam berkorban kepada sesama juga kita harus sungguh-sungguh. Pendek kata, ada hubungan yang sangat erat antara ibadah kita kepada Tuhan dengan gaya hidup sehari-hari kita dengan sesama. Dan Tuhan Yesus memberi nasihat kepada kita melalui kebenaran firman-Nya hari ini Bapak Ibu. Jika engkau merasa ada ganjalan di hati saudaramu, datanglah, minta maaf, selesaikan baik-baik, supaya ibadah kita tidak mengganjal, supaya ibadah kita tidak membuat kita kemudian menjadi rasa bersalah, sehingga ibadah kita kemudian bukannya mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, tapi justru ganjalan yang membuat kita terganggu dalam berdoa. Kiranya sepanjang hari ini firman Tuhan menjadi renungan kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.